Perkenalkan, nama saya Yuliana dari SMK Muhammadiyah Petanahan. Ya Muhaiminhu ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaiminhu ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi umil mu'minin. Fa idza jaa ajaluhum la yastahilna sa'atan wa la yastaqdimun. Lahum istiqati dimungso ajali menungso amung gak iso dimundur, gak iso dijumlo senajan namun sadilo. Ternyata yang namanya hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Yang namanya mati adalah perpindahan kehidupan dari alam dunia menuju ke alam barzakh. Dan hal sing unik ketika setiap manusia lahir ke alam dunia yang dalam keadaannya normal niki tangane gegem. Kenging nopo bayi lahir tangane gegem? Ternyata manusia lahir ke alam dunia kepingin dados penguasa, kepingin nguasani alam dunia niki. Lahir ke alam dunia orang gowo apa? Tapi barang lahir ke alam dunia urip isine kepingin nguasani nopo-nopo. Sing wong nek ora ngerti nopo-nopo kepingin ngerti segalane. Bahkan wis duwe bojo siji kepingin duwe bojo loro. Wis duwe bojo loro kepingin ngembat bojone tanggane. Ternyata nopo-nopo teng alam dunia niki mboten wonten sing digowo. Bondo dunia ditinggalno, rezeki pangkat derajat ora digowo. Sing digowo adalah amalan kula panjenengan sedaya. Aja sira bangga banget bunga ana dunya malaikat turupati nglirak-lirik marang sira boneng lirik malaikat arep nyakut nyawa dira yen wis teka titi mongso ora bakal bisa sumaya. Alif. Hai Bunda Lia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah, Allahu Akbar. Oh, hebat. Semoga Dewan Yuri semuanya dan hadirin yang ada di sini senantiasa bersemangat seperti Alif. Tapi aku sedih sekali Bunda Lia, lihat kondisi Indonesia sekarang ini. Gunung meletus, ada banjir, ada gempa bumi, corona gak berhenti-henti, ada demo-demo, ada kerusakan di mana-mana. Sebagai anak Indonesia aku sedih kenapa ada musibah di Indonesia ini tak Bunda. Weh, kira-kira kenapa ya? Indonesia yang terkenal dengan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kenapa saat ini dirundung banyak sekali musibah yang melanda negeri ini? Nabi Yunus alaihi salam diutus Allah untuk memberikan peringatan kepada manusia kembali ke jalan Allah. Akan tetapi bertahun-tahun dia berdakwah, tak juga banyak yang mengikuti Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus berputus asa. Ya Allah, timpakanlah saja azab kepada kaumku. Aku akan pergi meninggalkan kaumku ke sebuah tempat dan naiklah dia ke atas kapal. Namun sayang, Nabi Yunus pun terpilih sebagai orang yang harus dilempar ke laut. Dan di dalam laut pun Nabi Yunus diterkam oleh ikan paus dan terlolong. Wow, kasihan sekali. Tapi sikap Nabi Yunus itu menjadikan dia berpikir, ya Allah, sungguh aku adalah orang yang zalim. Banyak sekali aku tidak bersyukur kepadamu ya Allah, sehingga datanglah musibah ini kepadaku.
Yunus berhari-hari di dalam perut ikan. Dia minta maaf kepada Allah, taubat dengan sesungguh-sungguh taubat. Tibalah ampunan Allah, maka diizinkanlah ikan paus tersebut mengeluarkan Nabi Yunus keluar, dan Yunus menjadi Yunus yang baru. Tidak lagi mengeluh terhadap musibah yang menimpa dia. Dia tetap bersabar menjadi utusan Allah. Wow, keren sekali kalau kita seperti Yunus ya. Sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah. Sudahkah kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita? Kemudian yang kedua adalah sabar ala musibah. Sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Musibah apapun bisa kita hadapi dengan hati yang sabar, hati yang lapang, sikap yang sabar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masa-masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Roda kehidupan manusia belum juga stabil. Islam hadir sebagai jawaban atas segala permasalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya, dan bersedekahlah engkau kepada kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang-orang yang gemar bersedekah di masa sulit seperti ini. Lalu, apa saja keutamaan sedekah di masa sulit seperti ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran atau pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal atau yang paling utama?" Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah yang paling afdal atau yang paling utama adalah sedekah di waktu sulit atau dalam keadaan kekurangan. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan terhadap orang-orang yang gemar bersedekah. Keutamaan yang ketiga, Rasulullah berkata, 1 dirham lebih baik dari 100.000 dirham. Kemudian salah satu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah itu bisa terjadi?" Kemudian beliau menjawab, ada seseorang ketika di waktu sulit seperti ini, dia mempunyai 2 dirham. Kemudian dia mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Dan ada seseorang yang sangat kaya raya, kemudian dia mengambil 100.000 dirham dan untuk disedekahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan kepada orang yang bersedekah di waktu sulit meskipun hanya 1 dirham. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, salam wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu, salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Izinkanlah saya, Desita Ramadhani dari PA Islam Plan, menyampaikan tausiah bijak bersikap menghadapi musibah. Yang pertama, kita harus yakin bahwasannya ma'asaba min musibatin illa biidznillah, dan tidaklah segala sesuatu bencana yang terjadi di muka bumi ini melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surah At-Tabarun ayat 11. Kunci kedua, karena inna ma'al usri yusra, sungguhnya setiap perkara itu akan ada kemudahan. Sabar adalah kuncinya. Dan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156 dikatakan bahwasannya orang yang bersabar adalah orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ia mendapatkan musibah. Sabar adalah kunci keimanan. Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk bersabar.
setelah kita beriman, bersabar, apakah cukup mendapatkan kafarat dari Allah? Tentunya belum. Ada yang ketiga, yakni berikhtiar. Dan salah satu dari ikhtiar adalah berdoa. Karena doa adalah senjata bagi umat muslim. Karena doa adalah penenang jiwa. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma fa'anil wala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar ma dhahara minha wa ma batana min baladina khassa wa min buldanil muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita senantiasa dijawab Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah dari saya. Semoga kita semua dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kawat diunter-unter ning kiwa, kathah lepat nyuwun pangapura. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nabina binuruh Nabina Muhammad Nabina binuruh Nabina min Makkah habibi nur sadafil Madinah. Nih, saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang bersedekah. Apa sih bersedekah? Waktu kapankah kita bersedekah? Keadaan apakah kita bersedekah? Bersedekah tidak memandang waktu maupun keadaan. Entah itu dalam keadaan lapang maupun sempit maupun sulit. Bersedekah adalah memberi dan memberi, memberi dan memberi. Nah, bersedekah adalah memberi dengan rasa tulus dan ikhlas. Insya Allah bersedekah kita akan menjadi barokah. Allahumma amin. Bersedekah tak memandang keadaan, entah dalam keadaan sulit maupun ada keadaan lapang. Yang penting kita bersedekah. Bersedekah dalam keadaan sulit. Bagaimana kita cara bersedekah dalam keadaan sulit? Memberi apa kita dalam keadaan sulit untuk memberi bersedekah? Jangan khawatir, teman-teman. Bersedekah adalah kegiatan yang paling mulia, khususnya bagi orang-orang yang berada dalam keadaan sulit. Dalam Islam, bersedekah dalam keadaan sulit, khususnya bagi orang Muslim, keutamaan-keutamaannya tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan 4 keutamaan bersedekah dalam keadaan sulit. Yang pertama, bersedekah dalam keadaan sulit adalah bersedekah yang paling afdal. Yang kedua, bersedekah dalam keadaan sulit, bersedekah tidak mengurangi harta. Yang ketiga adalah bersedekah untuk menolak bala. Nah, jadi marilah kita bersedekah agar kita menolak bala yang akan datang kemudian. Yang keempat yaitu pahala dan rezeki kita bertambah. Jadi jangan khawatir jika kita bersedekah akan habis harta kita, rezeki kita akan sempit. Tidak, bersedekah itu menambahkan pahala dan rezeki. Sebenarnya teman-teman, keutamaan bersedekah dalam keadaan sulit masih banyak. Tapi yang saya sebutkan ada 4 tadi. Sekarang ada pisau untuk belah ketupat. Ada sayur lodeh bisa dicampurkan. Kalau ada ilmu yang didapat, mari kita amalkan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.